Ya, sebelum itu mulai pelajaran biasanya kita apa biasanya? Berdoa. Siapa yang memimpin doa? Ya, kita mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, dan kami semua yang di dalam Kristus, kami kasih atas penyertaan pelajaran ini, kami berhenti dari tempat ini. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami dan berbaca agar jalan baik dari Allah ke berat yang akan baik. Ini doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Advensya, Angelika, Aprili, Donita, Cindy, Damaris, Indri, Intan, Irene, Iwan, Kevin, Kevin sudah tingkat di Olivia, Mas Kalin, Adrian, Ready, Christine, siapa? Ya. Sudah dibaca bahan ajarnya tadi malam? Ada yang sudah, ada yang belum. Videonya sudah dilihat belum? Ya. Pasti ada data, tidak mungkin lah tidak ada data. Ya, pasti ada data. Baik, kita akan kembali materi yang kamu di kelas 1. Nah, coba tunjuk salah satu untuk menjawab pertanyaan Ibu. Timothy, masih ingat unsur lambang unsur dari hidrogen? Lambang unsur dari hidrogen. Ada temannya yang bisa bantu? Angkat tangan. Titik. Ada lagi? Oh, H. Oke, lambangnya hidrogen adalah H. Oke, Delinda setuju? Damaris, yang lain? Masih ingat? Yang bilang pada pelajari senyawa hidrokarbon, kaitannya nanti dengan unsur hidrogen dan unsur karbon. Oke, nah indikator yang akan kita capai hari ini, jadi kalian ke sekolah terutama untuk mempelajari kimia, apa saja yang harus kalian bisa hari ini? Yang pertama adalah menyebutkan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, sehingga selanjutnya kalian bisa gunakan ilmunya itu, ya. Apakah untuk melanjutkan nanti di perkuliahan atau untuk memahami di lingkungan sehari-hari, diterapkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kelompok berikutnya 3 dan 4 di baris tengah sini, 5 dan 6 di situ, 7 di sebelah sana. Tidak ada komentarnya, jadi Ibu besarkan dulu ya, mungkin kalian tidak melihat dari belakang. Advensya atau kelompok 2 ya. Hubungan aspal dengan materi. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Apa sih hubungannya aspal dengan materi hidrokarbon? Ayo lanjut lagi, Ibu kasih kesempatan satu lagi. Tadi sudah plastik ditanyakan, aspal ditanyakan, mungkin bensin. Tadi gambar bensin. Silakan yang takut untuk bertanya. Bagus, berarti analisisnya bagus-bagus ya. Jadi bensin sudah mati, plastik tadi dikatakan oleh Iwan. Apakah plastik itu mengandung unsur hidrogen? Ya. Kemudian bensin menurut Titin tadi adalah senyawa hidrokarbon. Kenapa ya? Termasuk senyawa hidrokarbon. Nanti. Jadi jawabannya nanti ada pada saat kalian mencari ilmu karbon. Kita lihat unsur apa saja yang terkandung di dalam
bensin, aspal atau plastik. Kalau aspal salah satu saya jawab satu saja ya, nanti yang duanya nanti pelajari yang di KPD ini. Nah, karbon dan hidrogen. Ya, merupakan hasil dari minyak bumi. Oke. Nah, untuk lebih lanjut kalian bisa mempelajarinya. Jadi tidak itu saja yang mencekok kalian, menceramai kalian, nanti kalian bosan dan ngantuk. Maka ibu kasih medianya di sini, yaitu LKPD. Dan bahan ajar sedikit ibu periksa sesuai dengan indikator yang akan kita capai. Kegiatan pertama adalah menyebutkan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nanti di sini ada gambar dan kalian di sini mengelompokkan mana yang termasuk senyawa hidrokarbon dan bukan, ya. Alangkah baiknya ibu bagi dulu supaya ibu jelaskan sehingga kalian tolong disampaikan di kelompok. Oke, kita harus tahu apa sih kekasan atom karbon. Dengan ya adalah mengidentifikasi jenis atom karbon. Jadi di situ langsung diisi di sini di depan ditulis nama kelompok. Jadi masing-masing harus tahu nanti jawabannya. Karena itu langsung tunjuk nanti siapa yang memahami. Tidak hanya misalkan kamu andalkan ke satu orang. Tidak semua harus paham. Oke. Bukan dibuka yang lain-lainnya. Oke, ini sedikit kasih ininya dan ajarnya. Yang lain boleh dibuka, mungkin ada yang bisa membaca melalui ini. HB-nya datanya tidak ada. Aku kasih. Gunakan media yang ada untuk kalian memahami materi kali ini. Baca, ada di ibu ya. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh angkat tangan ya. Diskusinya kurang lebih ya ibu kasih waktu sekitar 50 menit atau 60 menitnya ya. Biasanya bagian depan sudah selesai, mungkin bagian belakang ibu. Yang tidak bisa ini dikasih Garam dan air. garam air dan ini. Nanti baru kita diskusikan secara gimana ya, gimana perlu di B. Ya. Jangan salah artikan di situ ada kotak-kotak kalian suruh isi, tidak. Diperhatikan baik-baik perintahnya. Dibaca, biasakan membaca.
berdasarkan ada di situ materinya, dibaca materinya, dihubungkan dengan gambar dan pertanyaan. Kalau bukan rangka 2, tetapi di sini rangka 3. Rangka 3 kan harusnya ada Tiga. 3. Atom karbon adalah dengan ini atom karbon memiliki ini cuma masuk 4. Ini saya 4. Jenisnya ada berapa jenis? Ada 3 jenis, yaitu ikatan apa saja? Ikatan tunggal dan dua. Oke. Ibu minta coba kelompok 1 Fadel, kelompok 2 Fadel, kelompok 1 Febri untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kita bahas tentang kegiatan pertama dulu ya, kegiatan 1 dulu. Oke, setelah kalian melihat gambar ini, berdasarkan gambar di atas, kelompokkanlah zat mana saja yang tergolong senyawa hidrokarbon. Ayo, kelompok 1 Febri, diwakili oleh Febri. Yang tergolong senyawa hidrokarbon adalah plastik, lilin, dan bensin. Oke, menurut kelompok 1 yang termasuk senyawa hidrokarbon adalah plastik, lilin, dan bensin. Oke, saya tanya di kelompok 7. Ibu minta untuk yang mewakili kelompoknya kelompok 3. Randy. Berdasarkan gambar di atas, kelompokan tergolong senyawa hidrokarbon, garam, air, dan asam sulfat. Garam, air, dan asam sulfat yang bukan tergolong senyawa hidrokarbon. Kelompok lain menjawab sama semua. Nah sekarang saya minta kelompok dari kelompok 6 ya. Senyawa hidrokarbon hanya terdiri dari 2 unsur, yaitu karbon dan hidrogen. Ya, itu jawaban dari kelompok 6. Berikutnya kelompok 2. Apakah benar pernyataan hanya mengandung? Benar. Kelompok lain. Ya, coba. Timothy. Jawaban yaitu dengan cara melihat rumus kimianya, dan jika terdiri dari atom karbon dan hidrogen maka itu merupakan senyawa hidrokarbon. Karena hidrokarbon adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon dan hidrogen. Ya, ada tambahannya penyempurnaan ya. Jadi kalau dikatakan tadi atau jadi ibu tekankan ini senyawa hidrokarbon tadi kalau di kelompok mana ya? Kelompok 6 tadi hanya mengandung karbon dan hidrogen. Sebetulnya senyawa hidrokarbon itu tidak hanya mengandung karbon dan hidrogen. Yang disebut senyawa hidrogen bisa saja ada yang mengandung oksigen. Contohnya, apa yang termasuk senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari? Di lingkungan kalian saja. Kalau kalian minum kopi atau minum teh, butuh apa? Butuh apa? Air. Habis itu apa? Oke, ada yang ingat rumus
kimia dari gula? C6H12O6. Betul? Rumus kimia dari gula C6H12O6. Betul? Semuanya kompak menjawab C6H12O6. Mengingat kembali materi yang kemarin yang di kelas 1. Betul? Rumus dari gula seperti itu. Glukosa dan gula adalah memang contoh dari karbohidrat. Berarti ada karbonnya, ada hidrogennya, dan termasuk jenis senyawa hidrokarbon yang ibu tanyakan. Mengingat kembali bahwa betul tidak tadi saya tuliskan glukosa rumusnya. Yang pertama dan indikator yang pertama kita tercapai bahwa kalian di sini bisa menyebutkan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Saja tadi sudah disebutkan. Berikutnya kita bahas tentang kegiatan yang kedua. Ya, kegiatan yang kedua yaitu apa saja kekasan dari atom karbon. Oke, baik. Setelah kalian memperhatikan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Berikutnya untuk kelompok 2, Ibu minta Berdasarkan gambar 1, berapa ikatan iman yang bisa dibentuk oleh atom C? Jelaskan. Berdasarkan gambar 2 ada terdapat 4 ikatan kovalen yang dibentuk oleh atom C. Karena atom karbon memiliki 4 elektron valensi. ya. Coba kelompoknya Iwan. Pendapatnya tadi jadi kelompok 7 bagaimana? Ada perbedaan? Kelompok lain? Sama. Oke, tepuk tangan Bapak. Tadi untuk menjadi stabil. Stabilnya seperti siapa? Nah, kita mulai kembali sambil mengingat kembali materi yang kelas 1. Ya, seperti gas mulia. Jadi elektron valensi gas mulia berapa? 8. Ya, oke. Dia masih ingat. Beri dari kelompoknya kelompok 6. Yosefina, silakan. Kalau di sini 2 ikatan tunggal dan 1 ikatan hidrogen. Dan ini juga 2 ikatan rangkap 2. Ini salah ya, ini rangkap 3. 1 ikatan. Nah, sekarang tambah garis ikatan di sini. Tadi menjawab tidak bisa. Kenapa alasannya tidak bisa? Kenapa? Karena karbon hanya membutuhkan 4. Ya, dia bisa membentuk, hanya tadi dijelaskan di atas, bisanya bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Asalnya tadi itu, ya. Sesuaikan jenis rantai karbon yang bisa dibentuk oleh atom CX. Rantai karbon terbuka dan tertutup. Rantai karbon terbuka alifatik yang terdiri atas rantai lurus dan rantai bertambah. Tertutup siklik. Oke, ada yang berbeda, kelompok lain mungkin ada tambahan. Berarti apa saja kekasan atom karbon? Berdasarkan jawaban 1, 2, dan 3, jelaskan kekasan atom karbon. Karbon memiliki 4 elektron valensi yang dapat memberikan tunggal maupun rangkap. Dari ikatan tunggal maupun rangkap serta dapat membentuk rantai karbon berbentuk terbuka dan tertutup. Oke, bagaimana, setuju tidak kelompok lain? Atau bahasa menggunakan bahasa yang lain? Sederhana, begini. Ya. Jelaskan kekasan atom karbon. Kekasan atom karbon yaitu memiliki 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom karbon maupun atom lainnya menyebabkan senyawa karbon banyak jumlahnya berapa. Ya. Oke. Kelompok 6. Berdasarkan jawaban nomor 1, 2, dan 3, jelaskan kekasan atom karbon. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi untuk mencapai kestabilan. Ada 3 macam ikatan kovalen antara atom dalam rantai karbon, yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Dia terdiri dari ikatan rangkap
namun juga dapat membentuk rantai karbon yang terdiri dari rantai terbuka dan rantai tertutup. Nah, berarti kalau kita Berdasarkan berapa kali jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner pada senyawa 2.2 di metibutana. Primer ada 4, sekunder 1, tersier tidak ada, kuaterner 1. ya, yang lain ada beda. Primer itu ada 1, 2, 3. Ibu ingin tahu apakah kalian betul-betul paham apa itu C primer dan sekunder dan terus seterusnya. Coba yang untuk gambar A, atom C sekunder ada berapa jumlahnya? 1, Ibu. Sekunder ada 1. Ada berapa? Oke, coba bisa ditunjuk yang mana yang sekunder, maju di depan. Maju di depan. Oke, coba. Tadi Intan menunjukkan sekunder di sini. Bagaimana dengan kelompok lain? Aduh, Simon angkat tangan, coba Simon. Yang sekunder kasih tunjuk. Ya, berarti ada berapa itu? 4. Ada 4. Yang lain bagaimana? Sama. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Ini adalah sekunder. Oke, Iman. Ayo siap, Iman. Garuk-garuk kepala ya? Kenapa itu? Ah, mana? Ini yuk. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti tersier tidak? Gak ada. Ini besar itu yang Oke, coba ke sana. Yang mana yang sekunder? Ah, itu. Garuk-garuk. Ya, itu. Berarti ada berapa? 1 itu. Kenapa dia disebut sekunder? Karena tersambung dengan 2 karbon atom. Atom itu. Atom apa? Karbon. Ya, diikat oleh 2 Dua atom karbon. karbon lainnya. Yang primer yang mana? Primer 1, 2, 3, 4. Kemudian yang tersier? 1, 2. Nah, berarti kalau begitu jumlah primer ada berapa? Primer 2. 4. Sekunder. Sekunder ada 1. Kemudian tersier? Tersier 2. 2. Kuartener? 0. Kuartener tidak Tidak ada. Oke, tepuk Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon memiliki 4 karbon, yaitu 3. Karena ada 4 elektron valensi yang dapat berhubungan dengan unsur lain, dapat membentuk ikatan tunggal dan ikatan rangkap, dapat membentuk rantai karbon yang bisa terbentuk terbuka maupun tertutup. Atom karbon dibagi menjadi 4 jenis, yaitu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Atom karbon primer yaitu atom karbon yang terikat pada satu atom karbon lain, sekunder atom yang terikat pada 2 atom karbon lain, atom tersier yaitu atom yang terikat langsung pada 3 atom karbon lain, dan atom kuaterner yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom karbon lain. Ya, itu kesimpulannya. Mungkin ada yang lebih singkat. Bisa, Ibu. Langsung dijawab karena ada. Jangan percaya.